Bab 401. Wira mendesah, lalu berkata, "Nggak ada. Kalau sekarang kamu menyandera aku, mungkin kamu bisa mendapatkan seekor kuda dan menungganginya pulang ke Yispohan malam ini." Sebenarnya, Wira agak menyesal telah menyandera bandit wanita ini. Mary menguasai seni bela diri sehingga Wira harus mengutus orang secara khusus untuk mengawasinya. Kalau tidak, mungkin Mary bisa membuat keributan. Sekarang, Wira sedikit menyesal. Seharusnya, waktu itu dia berusaha menguasai Yispohan dan membereskan semua bandit. Mary pun mundur untuk menjaga jarak dengan Wira. Dia menyahut, "Aku nggak akan terjebak. Kamu pasti sudah menyiapkan rencana dan menungguku masuk jebakan." Wira merasa tidak berdaya, padahal dia sedang berkata jujur. Kemudian, Wira mengubah topik pembicaraan, "Nggak masalah kalau kamu nggak percaya. Aku memintamu tinggal karena mau minta bantuanmu untuk menjaga adik sepupuku." Mary menimpali seraya mengerutkan dahi, "Menjaga adik sepupumu. Maksudmu gadis yang terus mengikutimu tadi?" Wira mengangguk, lalu menjawab, "Iya. Sekarang jarinya terluka. Jadi, dia agak kesulitan dalam beraktivitas. Tapi, dia juga merasa nggak nyaman kalau aku dan pamanku yang menjaganya. Bagaimanapun, kami ini pria." Mary berucap dengan sinis, "Apa kamu nggak takut aku menyandera dia, lalu berbalik mengancammu untuk melepaskan aku kembali ke Yispohan?" Wira membalas sembari menyipitkan mata, "Kamu itu memang bukan orang baik, tapi kamu berprinsip. Asalkan sudah setuju, aku yakin kamu nggak akan berbuat seperti itu." "Kamu," seru Mary. Dia membatin, pencuri ini cukup memahaminya. Dia memang nggak akan pernah mengingkari janjinya. "Jaga adik sepupuku baik-baik. Kalau performamu bagus, aku akan pertimbangkan untuk melepaskanmu kembali ke Yispohan," ujar Wira. Kemudian, Wira meletakkan kedua tangan di belakang punggung dan berpesan sebelum pergi, "Ingat, adik sepupu dan kerabatku agak penakut, jangan sampai identitasmu bocor." "Dasar pencuri sialan, nggak tahu malu. Kenapa aku harus dengar omonganmu? Memangnya aku takut sama kamu?" omel Mary. Namun, sebenarnya dia merasa gugup. Mary memang takut dengan Wira setelah ditangkap 2 kali berturut-turut. Dia selalu merasa Wira menyembunyikan trik dan menyiapkan jalan lain untuk menghadapinya. Mary pulang ke rumah baru dan melihat Lestari yang sedang menunggu di sana. Meskipun merasa sedikit tidak senang, Lestari tetap menyapa dengan sopan, "Kakak ipar, aku Lestari. Kelak, aku harus merepotkanmu." Jari Lestari ditusuk dengan jarum sehingga sekarang jarinya bengkak dan sakit. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan, Wira yang menyuapnya saat makan malam. Selain itu, memakai baju dan masuk kamar mandi sangat merepotkan. Mary yang terkejut melambaikan tangan sambil menjelaskan, "Kakak ipar. Lestari, kamu salah paham. Aku bukan kakak iparmu ataupun selir Wira." Lestari pun bertanya, "Jadi, kamu punya hubungan apa sama Kak Wira?" Mary menjawab dengan terbata-bata, "Aku ini." Jika mengatakan bahwa dia adalah sandera, identitas Mary pasti akan terungkap. Nanti, Wira pasti akan memberinya pelajaran. Mary tidak bisa berkata jujur, tetapi dia juga tidak pandai berbohong. "Sudahlah, kakak ipar kamu nggak usah malu," kata Lestari. Kemudian, dia melanjutkan perkataannya seraya merengut, "Kak Wira begitu, hebat, menjadi selirnya juga nggak memalukan. Kamu nggak usah malu kalau suka sama dia." "Aku bukan selirnya dan aku juga nggak suka sama dia. Kamu jangan bicara sembarangan," ucap Mary yang wajahnya memerah. Dia benar-benar kesal. Mary tidak mungkin menyukai Wira karena sudah diperlakukan seperti ini 2 kali. Lestari segera mengalihkan topik, "Sudahlah. Kakak ipar, sudah malam. Ayo, kita tidur." Gengsi Mary sangat tinggi sampai-sampai dia tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah selir Wira. Padahal Wira begitu hebat, entah berapa banyak wanita yang ingin menjadi selirnya. Jawab Mary. Dia terpaksa mengiyakan karena tahu Lestari tidak akan mengubah panggilannya. Melihat luka di jari Lestari, Mary pun membantunya membuka baju. Dia mengernyit ketika memperhatikan luka di tubuh Lestari, lalu bertanya, "Kenapa kamu bisa terluka?" Bab 402. Lestari menceritakan kejadiannya secara garis besar, keluarga Suteja mau merebut. "Kamu masih bisa bertahan setelah mengalami begitu banyak siksaan. Hebat juga kamu," puji Mary. Setelah itu, dia berkata lagi dengan marah, "Keluarga Suteja dan Radit benar-benar brengsek. Nanti, aku akan mengumpulkan pasukan untuk membalas mereka." Lestari yang terkejut berujar, "Mengumpulkan pasukan? Kak, kamu kerja apa?" Mary berdeham, lalu menyahut dengan wajah memerah, maksudku, aku akan bantu kamu mengumpulkan pasukan kakakmu." Lestari menimpali seraya tersenyum, "Nggak perlu. Hari ini, Kak Wira pergi pengadilan daerah dan sudah memusnahkan keluarga Suteja. Dia juga memenjarakan Radit." Mary tercengang. Wira memang benar-benar hebat. Dia bisa memusnahkan keluarga kaya kabupaten dan memenjarakan pejabat sipil pengadilan daerah.
Tindakan Wira benar-benar membuat orang ketakutan. Kemudian, Mary dan Lestari pun tidur bersama setelah mandi. Lestari yang penasaran bertanya lagi, "Kakak ipar, gimana kamu bisa kenal Kak Wira?" Mary teringat ketika dia bergegas turun gunung dengan menunggangi kuda. Dia ingin menangkap Wira untuk membalaskan dendam Kadir. Alhasil, Mary malah jatuh ke tangan Wira. Mary menjawab dengan geram, "Aku kenal dia waktu berperang." Mata Lestari berbinar-binar saat berucap, "Berperang. Kakak ipar, ternyata kamu itu jenderal wanita. Makanya bisa bertemu Kak Wira di medan perang. Kalian bertemu di peperangan yang mana? Apakah waktu Kak Wira menembak mati Raja Tanui atau membakar 30.000 pasukan infanteri bangsa Agrel? Kalau bukan, apa mungkin kalian bertemu waktu Kak Wira menerobos markas bangsa Agrel dengan formasi kerbau api?" Lanjut Lestari. Begitu mendengar kata, jenderal wanita, Mary yang merupakan bandit langsung merasa malu. Sebenarnya, dia ingin membantah. Namun, akhirnya dia hanya menjawab, "Kakakmu melarangku untuk menceritakan hal ini." Lestari mengangguk, lalu menimpali, "Benar masalah itu memang nggak boleh diketahui banyak orang. Kak Wira bilang kita harus rendah hati supaya nggak perlu memusingkan masalah reputasi." Mary diam-diam menggertakkan giginya sembari menyahut, "Cepat tidur." Wira ini memang tidak tahu malu. Dia mengalahkan Yispohan dengan menggunakan trik, tetapi malah sibuk memamerkannya. Bahkan, Wira yang sok suci menipu gadis polos ini dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin memusingkan masalah reputasi. Memangnya apa yang perlu dibanggakan dengan mengalahkan segerombolan bandit? Wira tidak seperti penasihat militer yang berjasa karena menembak mati Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Titik. Keesokan harinya, di ruang baca kerajaan di ibu kota, Raja Bakir, Kemal, Ardi, dan 6 menteri sedang membahas sebuah laporan. Ini adalah laporan dari Prefektur Baru Kota Pusat Pemerintahan Jagabu, Farhan. Pembahasan utamanya adalah tentang menyita kekayaan orang kaya untuk pembangunan negara. Setengah dari uang yang didapatkan dari orang-orang kaya tersebut akan diserahkan kepada pemerintah. Setengahnya lagi akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan demi meningkatkan perkembangan ekonomi. Farhan juga memberi contoh. Saat memeriksa keluarga Yumandi yang bersekongkol dengan pasukan elang hitam bangsa Agrel, semua kekayaan keluarga Yumandi disita. Totalnya sekitar 3 miliar gabak dan semuanya dikirimkan ke ibu kota kerajaan. Anehnya, kali ini kedua faksi sependapat dan tidak ada yang menentang kebijakan ini. Hal ini karena pemerintah kehabisan dana. Sekarang sudah akhir tahun, bahkan gaji pejabat ibu kota kerajaan pun belum dibagikan. Sekarang, siapapun yang bisa memberikan uang untuk pemerintahan adalah penyelamat. Solusi yang diberikan Farhan ini langsung menyelesaikan permasalahan darurat pemerintah. Bahkan, Raja juga bersemangat. Namun, Farhan menyebutkan di akhir laporan bahwa kebijakan ini adalah ide Wira. Jadi, seharusnya ini merupakan jasa Wira. Sementara itu, raut wajah Raja Bakir menjadi muram setelah melihat ini. Bab 403. Raja Bakir tidak percaya bahwa kebijakan ini merupakan ide Wira. Dia tetap menganggap Putro yang diam-diam merencanakan ini agar bisa mendukung Wira masuk ke istana. Dengan demikian, Putro bisa mengontrol urusan pemerintahan. Kemal memberi saran, "Yang mulia, sudah saatnya memberi gelar untuk Tuan Wahyudi. Dia membuat kebijakan untuk pemerintah lagi. Kalau kebijakan ini terus dijalankan, pasti bisa mengatasi kesulitan pemerintah dan menghilangkan kekesalan rakyat." Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Suhendra dan Tirta juga sama-sama mengangguk. Kebijakan ini memang tidak bisa menyelesaikan masalah dalam jangka waktu panjang seperti peraturan pajak bumi dan ketentuan yang mengharuskan pejabat untuk membayar pajak. Namun, kebijakan ini cukup efektif dalam jangka waktu pendek. Sementara itu, Ardi malah berkomentar dengan ekspresi datar, "Yang mulia, menurut saya, kebijakan ini hanya memberikan keuntungan kecil, tapi tidak adil. Orang yang membuat kebijakan ini pasti berniat jahat." Kemal memelototi Ardi sambil berujar, "Penasihat Ardi, jangan membesar-besarkan masalah." Raja Bakir menimpali, "Penasihat Ardi, coba jelaskan." Ardi menjelaskan, "Yang mulia, kalau dilihat, kebijakan ini memang bisa mengatasi masalah keuangan pemerintahan dan menghilangkan kekesalan rakyat. Tapi, syaratnya adalah pejabat yang melaksanakan kebijakan ini harus mengutamakan kepentingan umum dan setia kepada pemerintah. Maaf kalau saya salah. Sekarang, pejabat setempat yang punya karakter seperti ini sangat sedikit." Raja Bakir mengangguk seraya mengernyit. Pasukan rahasia naga telah menginspeksi di berbagai tempat. Raja Bakir tahu kondisi pejabat dari berbagai tingkat lebih jelas daripada pejabat pemerintahan. Raut wajah Kemal sedikit berubah. Kerajaan Nuala memang dipenuhi dengan pejabat yang korupsi. Jadi, pejabat yang setia pada pemerintah sangat sedikit. Namun, pasti ada kalau benar-benar dipilih. Ardi menambahkan, kalau terus dijalankan, kebijakan ini hanya akan menjadi cara pejabat setempat untuk memeras tuan tanah, orang kaya desa, keluarga kaya kabupaten, dan keluarga bangsawan.
Para orang kaya ini punya banyak anggota dan uang. Kalau orang kaya ini terus ditekan, bisa jadi mereka akan bertindak gegabah. Pada saat itu, kerusuhan akan terjadi di kerajaan Nuala. Penasihat Kemal, apa kamu masih berani bilang orang yang membuat kebijakan ini tidak punya niat jahat? Lanjut Ardi. Raut wajah Raja Bakir menjadi muram. Dia sudah lama curiga bahwa Putro diam-diam merencanakan taktik yang lebih hebat. Kemal menegur, penasihat Ardi, kamu ini terlalu penakut. Farhan sudah menulis di laporan bahwa dia akan membawa anggota belusukan. Asalkan orang kaya yang ditangkap berbuat salah, ini sudah termasuk menegakkan keadilan. Kalau kita memilih pejabat yang sesuai dan terus menjalankan kebijakan ini, pasti keuntungannya lebih besar dari kerugian. Kemudian, Dimas menimpali, menegakkan keadilan. Setahu aku, tambak garam Vika di kota pusat pemerintahan Jagabu awalnya dikendalikan oleh keluarga Yumandi, sekarang sudah jatuh di tangan Wira. Keluarga Yumandi juga disalahkan karena bersekongkol dengan musuh. Farhan itu murid Putro dan Putro itu sangat akrab dengan Wira. Sepertinya ini hehe, lanjut Dimas. Suhendra berucap dengan sinis, Pak Dimas, markas militer yang menemukan bahwa keluarga Yumandi itu mata-mata bangsa Agrel. Sekarang, pasukan perbatasan kota pusat pemerintahan Jagabu dikuasai oleh Yuda dan Wira, kata Harry. Kemudian, dia berujar lagi sembari memberi hormat, Yang Mulia, saya mau melaporkan satu hal. Katakan saja, sahut Raja Bakir. Harry menjelaskan seraya menyipitkan mata, pejabat dari berbagai tempat di kota pusat pemerintahan Jagabu melaporkan bahwa keluarga besar di kota menjual properti sebelum pergi sewaktu bangsa Agrel mendekati kota. Wira membeli properti di kota dengan harga murah dan mendapatkan miliaran gabak dalam waktu singkat. Apa? Seru Raja Bakir dengan geram. Dia memang seorang raja yang menguasai negara ini. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia hanya menghabiskan 2 miliar gabak setiap tahun. Bahkan, uang tersebut tidak cukup sampai akhir tahun. Suhendra yang murka pun menyela, keluarga besar itu kabur pada saat-saat genting dan Tuan Wahyudi berjasa dalam mempertahankan kota. Jadi, memangnya kenapa kalau dia mendapatkan miliaran gabak? Dia pantas mendapatkannya. Dia memang tidak salah kalau mendapatkan uang. Tapi, dia berniat jahat karena membeli kepercayaan para prajurit, ucap Harry. Setelah itu, Harry melanjutkan perkataannya seraya memberi hormat, Yang Mulia, saya dengar Wira memberi prajurit uang sekitar 1 miliar gabak. Para jenderal masing-masing mendapatkan puluhan juta gabak, prajurit yang mati dalam peperangan 100.000 gabak, prajurit cacat 80.000 gabak, prajurit dengan luka ringan 60.000 gabak, dan prajurit yang selamat 50.000 gabak. Bahkan, prajurit pembelot juga mendapatkan 30.000 gabak. Pokoknya, semua prajurit mendapatkan uang. Tiba-tiba, Raja Bakir menggebrak meja dan ekspresinya terlihat kesal. Dia berujar. Berani sekali dia. Bab 404. Ekspresi Ardi, Dimas, Jerry, dan Harry tampak datar. Namun, mereka diam-diam mencibir. Kekuatan militer adalah kekuasaan raja. Siapapun yang berani menyentuh pasukan militer berarti cari mati. Pemerintah hanya memberikan kompensasi tidak sampai 10.000 gabak. Sementara itu, Wira memberi prajurit begitu banyak uang secara pribadi. Bukankah tindakan Wira ini mempermalukan pemerintah? Yang Mulia, jangan marah. Masalah ini pasti ada tujuan lainnya. Izinkan saya menjelaskannya, kata Kemal. Kemudian, Kemal mengeluarkan selembar surat dari saku dengan tenang, lalu menjelaskan, sebelum perang, Tuan Wahyudi, Panglima Yuda, dan para prajurit mengumpulkan uang untuk membeli properti milik keluarga besar dengan harga murah. Pertama, mereka berniat membantu meringankan beban pemerintah. Kedua, mereka mau memberikan jaminan kepada para prajurit yang terluka dan meninggal. Bagaimanapun, prajurit-prajurit ini berusaha mati-matian untuk mempertahankan kota. Jadi, Tuan Wahyudi dan lainnya berniat memberikan penghargaan setelah memenangkan perang, lanjut Kemal. Ini adalah surat yang dikirim oleh utusan Yuda beberapa hari yang lalu. Yuda telah memberitahu Kemal perihal ini terlebih dahulu. Raja Bakir menerima surat, lalu membaca dengan ekspresi datar. Dia berkomentar, Amangkurat Wutari benar-benar perhatian. Sementara itu, Dimas, Jerry, dan Harry mengernyit. Awalnya, mereka berniat menggunakan berita ini untuk menyerang Wira. Akan tetapi, Yuda yang memiliki motif tersembunyi malah melibatkan ketiga musuh politik mereka, yaitu Kemal, Tirta, dan Suhendra. Itulah sebabnya, Kemal telah mempunyai persiapan sejak awal. Ardi berucap, Yang Mulia, Amangkurat Wutari sudah berjasa. Seharusnya, dia dipindahkan kembali ke ibu kota kerajaan untuk melapor. Sekalian bawa jasad Raja Tanui dan pindahkan Giandra ke ibu kota. Yang Mulia juga boleh pergi ke kuil kerajaan untuk sembahyang dan memberitahu leluhur pencapaian militer kerajaan ini. Mata Raja Bakir berbinar-binar, lalu dia memberi perintah, sampaikan perintah, panggil Amangkurat Wutari kembali ke ibu kota kerajaan. Setelah itu, penyampaian dekret pun selesai.
Ardi berucap lagi, Yang Mulia, sebenarnya kebijakan Wira untuk menyita kekayaan orang kaya demi pembangunan cukup bagus. Tapi, harus dilaksanakan dengan tegas dan dijalankan oleh pejabat yang mengutamakan kepentingan umum. Saya sendiri merekomendasikan Iqbal. Mohon Yang Mulia menaikkan jabatannya menjadi prefektur, lalu memindahkannya ke kota pusat untuk mengumpulkan uang bagi pemerintahan. Raja Bakir menyahut seraya tersenyum. Laksanakan. Kemal mengernyit. Sebenarnya apa yang direncanakan Ardi? Dia memindahkan Yuda terlebih dahulu, lalu Iqbal. Kemal menyingkirkan orang kepercayaan Tuan Wahyudi. Tuan, ini kuarsa yang kita buat berdasarkan caramu dalam 3 hari ini, kata Jimmy. Dia mengangkat baskom kayu yang di dalamnya berisi kuarsa. Jimmy terlihat penasaran. Selama 3 hari ini, Jimmy membawa 10 orang untuk mengambil pasir dari sungai menurut cara Wira. Pertama-tama, pasirnya dicuci terlebih dahulu. Kemudian, gunakan batu magnet untuk mengisap serbuk besinya, lalu rendam dengan air beracun menyengat yang didapatkan Wira. Terakhir, setengah baskom kuarsa pun jadi. Jimmy tidak tahu untuk apa Wira membuat kuarsa. Dia hanya tahu sekarang tim kecil mereka diberi nama, tim kuarsa. Jimmy pun diangkat menjadi wakil ketua tim karena dia adalah adik sepupu Gavin dan kemampuan membacanya lumayan bagus. Wira merenung sambil berkata, cara ini kurang bagus, kuarsa yang dihasilkan terlalu sedikit. Setelah kembali ke zaman kuno, Wira mengira kaca bisa dibuat dari pasir. Namun, ternyata tidak semudah itu. Pasir memang mengandung kuarsa, tetapi kotorannya terlalu banyak. Selain itu, kuarsa harus dicuci dengan asam untuk menghilangkan kotorannya. Wira bahkan harus menghabiskan waktu 2 hari untuk membuat cairan asam yang digunakan untuk mencuci setengah baskom kuarsa ini. Cara ini tidak bisa digunakan. Hanya dengan menemukan tambang kuarsa baru bisa mendapatkan kuarsa dalam jumlah besar. Akan tetapi, Wira tidak tahu lokasi tambang kuarsa. Ketika Wira sedang memutar otak, Danu tiba-tiba masuk seraya mengernyit. Kak Wira, Tuan Kaisang datang lagi. Dia mau bertemu denganmu. Suasana hati Wira kurang bagus sehingga dia langsung menyahut sambil melambaikan tangan, suruh dia pergi. Danu tersenyum getir, lalu membalas, tapi, dia bilang, dia mau memberitahumu kabar baik. Bab 405. Sebuah kereta kuda memasuki dusun Darmadi, lalu Kaisang turun dari kereta. Dia mulai mengamati sekeliling. Sebelum datang, Kaisang berpikir, orang berbakat seperti Wira berasal dari tempat indah seperti apa. Ternyata, posisi geografis dusun Darmadi sangat biasa. Malahan warganya yang berbeda. Mereka mengenakan pakaian yang rapi dan tebal, tangan dan wajah mereka juga dicuci bersih. Selain itu, wajah mereka juga sedikit berisi, tidak seperti warga di tempat lain yang sangat kurus. Rumah baru sedang dibangun di berbagai tempat. Warga yang bekerja tampak bersemangat. Terdengar suara anak-anak yang sedang belajar di beberapa rumah baru, juga ada pemuda yang sedang belajar bertarung. Bahkan, ada pekerja yang menggerakkan jarinya saat berjalan. Orang itu sedang belajar menulis. Dusun ini tampak sangat makmur, seperti dunia sejahtera yang disebutkan kaum intelektual. Kaisang yang melihat kondisi ini merasa antusias. Dia menghampiri warga dusun di jalan beberapa kali untuk mencari tahu informasi yang lebih banyak. Hanya saja, sebelum Kaisang mendekat, warga desa pun menjauh. Para warga desa tidak memberikan kesempatan kepada Kaisang untuk mengobrol. Kaisang yang kebingungan berjalan lagi. Namun, dia diadang oleh Danu. Setelah Kaisang memberitahukan maksud kedatangannya, Danu pergi untuk melapor. Sementara itu, Kaisang terus berjalan-jalan di dusun. Kemudian, Kaisang melihat seorang pria tua yang memakai jubah panjang. Dia menyapa sembari memberi hormat, "Sobat, bolehkah aku bertanya?" "Jangan, jangan. Saya hanya rakyat kecil, tidak pantas bicara dengan Anda," sahut pria tua itu. Agus yang memang ingin pergi segera memberi hormat. Di antara orang terpelajar, hanya orang dengan jabatan setara yang bisa berteman. Pria ini adalah pejabat tingkat ke-7. Dia pasti merupakan sarjana kerajaan atau sarjana provinsi. Orang biasa seperti Agus tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pria ini. Akan tetapi, pria ini malah memanggilnya dengan sebutan, "Sobat." Jangan-jangan, ini karena Agus tampak terpelajar. Kaisang mendesah, lalu berucap, "Asalkan orang terpelajar seperti kami bisa memahami ajaran kaum intelektual, kami bisa mengajari orang lain. Tapi, mengenai jabatan dan kekayaan, itu semua sudah ditakdirkan." Agus juga berpikiran seperti itu. Dia mengira dirinya selalu tidak lulus karena pihak penyelenggara ujian berbuat curang dan bukan karena dia kurang berbakat. Sekarang, kata-kata pejabat ini menyiratkan sesuatu yang membuat Agus merasa telah menemukan orang yang memahaminya. Agus benar-benar ingin mengajak pejabat ini pulang, lalu menyuruh istrinya masak makanan enak dan mengajak pejabat ini minum-minum. "Aku datang untuk mengunjungi Tuan Wahyudi. Bolehkan aku tahu apa hubunganmu dengan Tuan Wahyudi? Bisakah kamu menceritakan hal-hal menarik tentang Tuan Wahyudi?"
Tanya Kaisang sambil tersenyum. Wahyudi sangat tidak menyukai Kaisang dan sama sekali tidak memberikan Kaisang kesempatan untuk mendekatinya. Jadi, Kaisang harus mencari tahu kesukaan Wahyudi agar bisa membujuknya. Tuan Wahyudi, seru Agus. Orang terpelajar ini memanggil Wahyudi dengan sebutan, Tuan. Itu artinya dia menurunkan derajatnya atau menghormati orang yang lebih pintar. Sebelumnya, ada seorang patih, lalu ada inspektur istana yang datang. Selain itu, ada sarjana tingkat tertinggi yang mau datang mengajar. Memangnya Wira melakukan hal hebat apa sehingga orang-orang ini bersikap seperti ini? Melihat Agus yang termenung, Kaisang memanggil sambil mengernyit, Sobat. Agus mulai membual tentang Wira sambil mengelus janggutnya, Oh, Wahyudi. Dia itu keponakanku. Sejak kecil, dia memang sangat pintar, setia kawan, dan bijaksana. Selain itu, dia juga sangat baik hati. Dari kecil, dia tidak bisa melihat orang miskin kesusahan. Setelah besar, dia rajin membaca buku. Dia bercita-cita untuk melaksanakan ajaran kaum intelektual, lanjut Agus. Sekarang, Agus dan putranya mendapatkan 12.000 gabak dari Wira setiap bulan. Agus memang merasa pengetahuan Wira tidak bisa dibandingkan dengan dia, tetapi Agus telah mendapatkan keuntungan dari Wira. Kaisang berdeham, lalu menyela, Sobat, karakter Tuan Wahyudi memang tidak perlu diragukan lagi. Tapi, aku mau memahami apa yang disukai dan dibenci Tuan Wahyudi. Ini, Tuan Wahyudi paling benci orang yang mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang lain dan harus berlutut kalau bertemu dengan pejabat, kata Agus. Kemudian, Agus mengamati sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain, lalu melanjutkan, Tuan Wahyudi suka membagi uang kepada orang lain dan wanita cantik. Kaisang yang terkejut menimpali, kenapa aku merasa Tuan Wahyudi tidak seperti orang yang suka bermain wanita? Bab 406. Pria bejat biasanya akan terlihat lesu, bermata keruh, dan kehilangan semangat. Namun, ketika Agus datang ke pengadilan daerah untuk bertemu dengan Wira terakhir kali, dia terlihat bersemangat dan jelas bukan tipe pria yang hanya tergila-gila pada wanita. Sobat, kamu sudah salah paham, ucap Kaisang. Agus menyangkal dengan nada penuh waspada, kalau Wira bukan tipe orang yang hanya tergila-gila pada wanita, bagaimana mungkin dia akan berani merampok putri Tuan Boris dari kota kecamatan 3 tahun lalu, kalaupun risikonya adalah pemenggalan kepala. Kaisang tercengang. 3 tahun lalu, siapapun yang berani menikahi Putri Boris bisa dianggap bernyali sangat besar. Agus menimpali, 2 bulan yang lalu, dia pergi ke bordil selama 3 hari bersama seorang pemuda dari desa kami sebelum akhirnya kembali. 3 hari, Dodi yang sangat gagah itu pulang dengan kaki gemetar. Sembari mengulurkan 3 jari, Agus berkata dengan ekspresi iri, juga, belum lama ini, ada 2 wanita cantik dari kota pusat pemerintahan Jagabu yang datang mencarinya. Ketika kembali dari kota itu, dia juga membawa pulang 2 wanita cantik. Itu bahkan belum termasuk sepupu perempuannya di kota kabupaten, juga istrinya sendiri. Lihatlah, dengan adanya begitu banyak wanita di sekitarnya, bagaimana mungkin dia nggak tergila-gila pada wanita? Tanya Agus. Pergi ke bordil dan dikelilingi banyak wanita. Sepertinya aku sudah salah menilainya, ucap Kaisang. Matanya tampak berbinar-binar. Saat dia hendak mengepalkan tangannya dan menyampaikan sesuatu, Agus malah tersenyum dan pergi. Begitu mendongak, Kaisang melihat Wira datang dengan membawa Danu dan belasan pemuda lainnya. Dia bergegas mengepalkan tangan, lalu menunduk seraya berkata, Salam hormat kepada Tuan Wahyudi. Maafkan aku yang datang mengganggumu, tapi aku perlu menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Wira melambaikan tangan sembari menjawab, katakanlah. Raut wajah Kaisang menjadi suram, lalu dia berkata, Radit sudah meninggal karena menggantung diri dalam pengadilan daerah kemarin malam. Kemarin malam, sebelum pergi menjenguk teman lamanya, Radit, Kaisang juga membawakan anggur dan makanan. Alhasil, Radit malah berlutut dan memohon kepada Kaisang agar dia memberitahu alasan telah membantu Wira. Kaisang pun menyampaikan sedikit informasi. Pagi harinya, dia mendapat kabar bahwa Radit telah menggantung diri dan meninggal. Dia seharusnya tidak ingin keluarganya terkena imbas. Wira bertanya dengan ekspresi datar, kamu datang mencariku untuk menyampaikan hal ini. Radit adalah musuh Wira, itu sebabnya, Wira tidak akan berbelas kasihan terhadap kematian seorang musuh. Kaisang berkata dengan canggung, sebelum bunuh diri, Radit meninggalkan surat wasiat yang ditulis dengan darah untuk memohon Tuan Wahyudi agar nggak membalas dendam pada keluarganya. Wira mengangkat alis sembari berkata, dia sudah berpikir terlalu banyak. Aku nggak punya banyak energi untuk berurusan dengan keluarganya. Kalaupun ada, aku juga nggak akan melakukannya. Terima kasih atas kebaikan Tuan, ucap Kaisang. Kemudian, dia mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, Tuan, bisakah kita berbicara berduaan sebentar? Nggak bisa. Wira menjawab dengan ekspresi datar,
kalau ada sesuatu, katakan saja di sini. Kaisang terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Kaisang hendak mewakili bangsa Agrel untuk menyogok Wira. Jika dikatakan secara terang-terangan, bukankah itu sama dengan mencari mati? Oh iya. Wira bertanya, kalian yang menjadi inspektur istana, biasanya bekerja di berbagai wilayah di kerajaan Nuala, kan? Kaisang buru-buru menjawab, selama 3 tahun terakhir, aku sudah bekerja sebagai inspektur istana dan mengunjungi 9 dari 10 provinsi besar di kerajaan Nuala. Satu-satunya yang belum aku kunjungi adalah provinsi Hanula. Wira pun mengernyit seraya bertanya, apa kamu pernah mendengar tentang Kuarsa? Kuarsa, tanya Kaisang. Dia berpikir sejenak, lalu tersenyum pahit seraya menggelengkan kepala dan menjawab, aku nggak tahu apa yang dimaksud oleh Tuan. Bisakah Tuan menjelaskannya? Karena kamu nggak tahu, biarkan saja. Kamu sudah boleh pergi sekarang, ucap Wira. Dia mengernyit seraya melambaikan tangan dan merasa agak bingung. Kerajaan Nuala memiliki iklim dan geografi yang mirip dengan dunianya yang lama, bahkan hewan dan tumbuhannya juga sama persis. Sumber daya mineral seharusnya juga tidak terkecuali. Di kehidupan sebelumnya, terdapat tambang kuarsa di banyak tempat. Namun, tidak ada yang pernah mendengar tentang itu di sini. Tuan, walaupun aku nggak pernah mendengar tentang kuarsa, bagaimanapun aku sudah bepergian ke seluruh negeri. Ujar Kaisang sembari mengejar Wira. Kemudian, dia melanjutkan sambil tersenyum, tolong memberikan deskripsi lebih lanjut tentang seperti apa kuarsa. Saat bepergian keluar kota, aku akan mencoba untuk mencarinya untuk Tuan. Oke. Wira sependapat dengan Kaisang sehingga berkata, Danu, tolong ambilkan kuarsa. Danu berlari kembali dan mengambil segenggam kuarsa. Kaisang mengambil 1 biji kuarsa, lalu tak kuasa tertawa dan berkata, Tuan, bukannya ini giok air. Kenapa kamu menyebutnya kuarsa? Sepasang mata Wira tampak berbinar-binar. Kemudian, dia bertanya, ternyata istilah yang digunakan berbeda-beda di berbagai tempat. Apa kamu tahu di mana aku bisa menemukan tambang giok air? Bab 407. Kaisang tampak tersenyum, di seluruh negeri, ada setidaknya puluhan lokasi tambang giok air. Yang paling dekat dengan Tuan ada di Pegunungan Jatta, kota pusat pemerintahan Lokana, Kabupaten Hiloka. Tapi, giok air nggak berharga dan nggak berguna, jadi kenapa Tuan tertarik padanya? Kota pusat pemerintahan Lokana, Kabupaten Hiloka. Seru Wira. Kabupaten Hiloka hanya berjarak sekitar 160 km dari sini. Mata Wira pun tampak berbinar-binar. Dia segera menangkupkan tangan sembari berkata, aku hanya tiba-tiba merasa tertarik. Terima kasih atas informasinya. Aku masih punya urusan lain, jadi kamu bisa pergi sekarang. Loh. Kaisang kebingungan. Usai menanyakan hal yang membuatnya penasaran, Wira pun enggan berurusan lagi dengannya. Kaisang sungguh tidak bisa berkata-kata. Dia segera mengejar Wira dan berkata, Tuan, apa kamu tertarik dengan giok air dan ingin mengumpulkannya di Kabupaten Hiloka? Biar ku beritahu, jangan pernah pergi ke sana. Langkah Wira tampak berhenti, lalu dia bertanya, kenapa? Kaisang menjawab dengan suara rendah, ada pemberontak di Kabupaten Hiloka dan seluruh wilayah telah diambil alih oleh mereka. Wira berseru dengan terkejut, apa? Kemudian, Kaisang menjelaskan, beberapa waktu yang lalu, ketika Raja Tanui menyerbu perbatasan, Patih Kabupaten Hiloka mengambil kesempatan untuk mengenakan pajak tambahan. Kaisang menjelaskan seraya tersenyum pahit, rakyat jelata nggak sanggup membayar pajak sehingga banyak orang telah kehilangan rumah dan keluarganya. Wira mengernyitkan alis. Sistem pemungutan pajak yang ketat dan beragam di kerajaan Nuala sudah cukup berat. 2 bulan yang lalu, pajak musim gugur baru saja ditagih. Setelah musim dingin berakhir, mereka harus membayar pajak musim semi. Dengan menambahkan pajak tambahan selama musim dingin, bukankah itu berarti Kabupaten Hiloka ingin menekan rakyatnya hingga putus asa? Pemberontakan terhadap penambahan pajak adalah hal biasa di kerajaan Nuala. Hal itu bisa terjadi beberapa kali di berbagai tempat setiap tahunnya. Namun, hanya sebagian kecil yang sukses. Kaisang berkata dengan suara rendah, pimpinan perampok terbesar di Kabupaten Hiloka adalah Wolfi. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memberontak dan membunuh Patih. Ketika aku datang ke Kabupaten Uswal, aku menghindari Kabupaten Hiloka dan mengambil jalan yang lebih jauh, yakni sekitar 321 km. Terima kasih atas informasi tambahanmu. Ucap Wira sembari mengangguk. Kemudian, dia berbalik seraya berkata, Danu, berikan 10 juta gabak untuknya sebagai biaya informasi. Beberapa saat kemudian, Kaisang memegang 10 juta gabak dan tak bisa berkata-kata di tempat. Biaya informasi. Hanya dengan melontarkan beberapa kalimat, Kaisang sudah bisa mendapatkan 10 juta gabak. Uang ini benar-benar terlalu mudah untuk diperoleh. Wira sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Kaisang untuk berbicara. Sama sekali tak ada kesempatan untuk menyogok Wira. Tampaknya, Wira perlu diancam dengan kelemahan. Selain itu,
Kaisang harus meminta elang putih untuk menanganinya sendiri. Setelah berpisah dengan Kaisang, Wira pergi ke rumah baru. Danu dan menemui Mary di sana. Wanita itu bertanya, "Kamu, apa yang mau kamu lakukan?" Melihat Wira yang berjalan cepat, Mary sontak gelagapan dan mundur dengan wajah memerah. Beberapa hari ini, Mary terus dipanggil dengan sebutan kakak ipar oleh Lestari. Hal ini membuat wanita itu bahkan merasa malu ketika bertemu dengan Wira. "Kenapa kamu gugup?" tanya Wira dengan heran. Dia melanjutkan, "Aku datang untuk menanyakan tentang seseorang." "Siapa?" tanya Mary yang terlihat waspada. Wira berkata, "Apa kamu pernah mendengar tentang Wolfie di Kabupaten Hiloka?" Mary menjawab, "Pernah." Mata wanita itu tampak berbinar-binar. Dia sontak berkata, "Kakakku pernah bertemu dengannya. Dia mengatakan bahwa umur Wolfie nggak jauh berbeda dengan kami, tapi orang itu sangat hebat. Wolfie memiliki lebih dari 1.000 anak buah. Dia juga merupakan perampok hutan terhebat di Kabupaten Hiloka." Wira memicingkan matanya sembari berkata, "Dia sudah memberontak dan menguasai seluruh Kabupaten Hiloka." "Apa? Baguslah," seru Mary. Dia bertepuk tangan dan tampak berseri-seri. Wanita itu melanjutkan, "Para pejabat korup itu terus menekan rakyat jelata. Mereka mendorong orang-orang untuk hidup dalam kesulitan, jadi pemberontakan ini sangat bagus." Wira berseru, "Diam." Raut wajahnya tampak berubah ketika melihat tidak ada orang di luar pintu. Wira pun menutup pintu dan berkata, "Pelankan suaramu." Mary berkata, "Pencuri, kenapa kamu jadi penakut? Lagi pula, bukan kamu yang memberontak." Melihat ekspresi serius Wira, Mary pun berbicara dengan suara pelan, "Kakakku selalu mengatakan bahwa Wolfie memiliki ambisi besar. Suatu hari nanti, dia pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Aku bahkan curiga bahwa kakakku diam-diam membeli sirah karena belajar darinya. Aku benar-benar nggak menyangka bahwa dia akan bertindak begitu cepat dan bahkan menaklukkan satu kabupaten." "Diam," ucap Wira. Dia menimpali dengan ekspresi datar, "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Bab 408. Nggak mau. Mary langsung menolak tanpa ragu. Wira yang tidak tahu malu itu bahkan menghampirinya ke rumah. Membuat kesepakatan dengan Wira pasti hanya akan merugikan Mary. Wira juga tidak marah, sebaliknya dia berkata, "Gantikan aku untuk pergi ke Kabupaten Hiloka. Cari tahu apa yang terjadi di sana, setelah itu aku akan memulangkanmu ke Yispohan." "Cari tahu situasi di Kabupaten Hiloka?" tanya Mary mengernyit. Kemudian, dia bertanya dengan kaget, "Apa yang mau kamu lakukan? Kamu ingin mencelakai Kak Wolfie?" Wira bertanya, "Dia memang memberontak, tapi nggak pernah menggangguku. Jadi, untuk apa aku mencelakainya?" Dia mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, "Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Tinggal saja di Dusun Darmadi untuk merayakan Tahun Baru." Alasan Wira ingin mencari tahu situasi di Kabupaten Hiloka, salah satunya karena ada tambang kuarsa yang digunakan untuk membuat kaca. Selain itu, untuk pergi ke kota provinsi dan menjemput Wulan, Wira harus melewati Kabupaten Hiloka. Jika tidak, dia harus menempuh 321 kilometer lebih jauh. Situasi di Kabupaten Hiloka tampaknya agak aneh. Masalah pemberontakan dan pembunuhan Patih bisa-bisanya tidak sampai ke Kabupaten Uswal. Membiarkan Mary pergi mengumpulkan informasi akan jauh lebih mudah. Selain itu, jika dia bertemu dengan pemberontak, Mary juga bisa melindungi dirinya sendiri. Petik 2. "Aku akan ke sana," seru Mary. Begitu teringat bahwa dirinya tidak bisa merayakan Tahun Baru di desa gunung yang dikenalnya, sebaliknya malah harus menetap di Dusun Darmadi yang asing ini, Mary buru-buru menyetujui. Mary berkata, "Meskipun aku mencari tahu situasi di Kabupaten Hiloka, kamu juga nggak akan bisa membahayakan Kak Wolfie. Kekuatan dia jauh melebihi Yispohan. Nggak semudah itu bagimu untuk mengusiknya." Tanpa memedulikan nada bicara Mary, Wira langsung berkata, "Aku akan mengutus seseorang untuk menemanimu." Mary mengernyit sambil bertanya, "Kamu nggak percaya denganku?" Wira mengangkat alis seraya menjawab, "Kalau nggak percaya denganmu, aku nggak akan membiarkanmu ke sana. Seorang gadis sepertimu akan sulit untuk melakukan banyak hal." Mary cemberut tak percaya, tetapi dia tidak mampu mengalahkan Wira. Kemudian, Wira memanggil Fandi, seorang mantan mata-mata, lalu memberitahunya tentang informasi apa saja yang perlu diinvestigasi. Mary dan Fandi pun berangkat ke Kabupaten Hiloka. Sementara itu, Wira kembali ke rumahnya. Begitu masuk, dia sontak tersenyum. Seorang pemuda sedang menunggunya di sana. Dia adalah pengawal Dian, Tommy. Wira bertanya, "Tommy, apa kamu sudah makan?" Melihat Tommy yang mengangguk, dia pun bertanya lagi, "Apakah nonamu sudah menyelesaikan urusannya? Kapan dia akan datang?" Beberapa hari terakhir ini, berbagai hal yang tidak dapat dihindari telah membuat Wira sangat sibuk. Hal ini membuatnya teringat dengan situasi di kota pusat pemerintahan Jagabu, di mana dia bisa menyerahkan banyak hal kepada Dian dan sama sekali tidak perlu khawatir.
Ada banyak hal yang hanya memerlukan ide Wira, lalu Dian akan mengurus sisanya dengan baik. Tuan, Nona nggak bisa datang kemari. Dia memintaku untuk menyerahkan sepucuk surat ini kepadamu. Jawab Tommy seraya mengeluarkan sepucuk surat dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Tuan yang terhormat, kamu begitu berbakat dan berwawasan luas. Tuan juga telah menyelamatkan hidupku, juga aku sangat berterima kasih atas perhatian Tuan. Meskipun aku adalah seorang pedagang, Tuan tetap menerimaku sebagai pengelola bisnismu dengan baik hati. Ini adalah keberuntungan besar bagiku. Seharusnya aku bersedia berjuang bersama Tuan, tapi adikku masih sangat kecil dan mengalami masalah kesehatan mental. Itu sebabnya aku nggak bisa meninggalkan dia. Aku memohon pengertian dari Tuan atas keputusan ini. Kurung siku tutup. Aku berharap Tuan dan Nyonya akan memiliki kehidupan yang bahagia bersama, menjalani pernikahan yang harmonis, dan segera mendapatkan keturunan. Utang budi Tuan dalam kehidupan ini, akan kubayar di kehidupan berikutnya. Sembari menatap pemuda yang menawan itu, Wira mengernyit dan bertanya, apakah ada masalah yang dialami oleh nonamu setelah pulang? Dia tahu bahwa Dian adalah seseorang yang berani dan tidak akan mengubah pendiriannya setelah menjanjikan sesuatu. Jika benar adiknya adalah alasan, Dian pasti sudah memberitahu Wira sejak awal, tidak mungkin akan menunggu hingga sekarang. Bukan, jawab Tommy. Dia merenung sejenak, lalu menjelaskan, setelah Nona pulang, dia nggak bertemu dengan orang asing dan tidak terlibat dalam konflik dengan siapapun. Tapi, sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Muda. Sekarang, Nona selalu membawanya kemanapun dia pergi dan tidak membiarkannya menghilang dari pandangan. Tuan, kalau bukan karena Tuan Muda, Nona nggak akan melupakan janjinya. Dia pasti bersedia membantumu, lanjut Tommy. Setelah bekerja untuk Dian selama bertahun-tahun, Tommy sangat memahami sifat nonanya yang tenang, bijaksana, dan angkuh. Bahkan, Levon yang berbakat dalam seni bela diri pun tidak berhasil memikat hati Dian. Hanya ketika melihat pria ini, barulah mata Dian tampak berbinar-binar dan bibirnya tersenyum. Oke. Wira mengangguk sembari berkata, setelah kamu pulang, sampaikan padanya untuk menjaga adiknya dengan baik. Jangan merasa terbebani. Aku memahami karakter Dian dan yakin bahwa dia pasti punya alasan sehingga nggak bisa kemari. Kalau pergi ke kota, aku pasti akan mengunjunginya. Setelah itu, Tommy membalas, terima kasih atas pengertian Tuan. Bab 409. Tommy tampak berlutut sembari berkata, aku akan mewakili Nona untuk bersujud pada Tuan. Setelah memapah Tommy untuk berdiri dan mengantarnya keluar, Wira sontak mengernyit. Pengurus bisnis yang telah lama Wira kagumi tidak bisa datang. Kini, dia perlu mencari orang berbakat lainnya dalam bidang bisnis. Di era ini, memang ada banyak pelajar, tetapi sangat sedikit dari mereka yang mempunyai bakat bisnis. Orang seperti Dian yang berani mengambil risiko besar dalam situasi sulit sungguh langka. Saat ini, satu-satunya orang di bawahannya yang cocok untuk bisnis adalah Sony dan adik sepupunya, Lestari. Namun, keduanya memiliki pandangan yang terbatas dan memerlukan waktu untuk dibina. Uang memang bisa dicari, tetapi orang berbakat sulit ditemukan. Kak, kenapa kamu melamun lagi? Apa yang sedang kakak pikirkan? Di taman belakang rumah keluarga Wibowo, Joshua meraih ujung gaun Dian dengan ekspresi yang sangat polos. Dian menjawab, kakak sedang berpikir, ingin meminta dapur membuatkan makanan enak apa untuk Joshua pada malam ini. Wanita itu mengusap lembut kepala adiknya sambil tersenyum lebar, tetapi hatinya terasa sedih. Entah apakah Wira sudah menerima surat darinya atau belum. Bagaimana tanggapan Wira terhadap Dian yang sudah melanggar janji? Aku mau makan paha ayam yang sebesar ini. Jawab Joshua. Setelah memberi isyarat dengan tangan kecilnya yang gemuk, Joshua menyeringai dan meneteskan air liur. Dian tampak menyeka air liur adiknya dengan lembut, lalu tatapannya mengarah ke pintu. Usai menghitung waktu, kini Tommy sudah seharusnya kembali setelah mengantarkan surat. Ketika memikirkan hal tersebut, Tommy tampak berjalan masuk. Dian buru-buru menghampirinya, lalu bertanya dengan ekspresi panik, apa kamu sudah mengirim suratnya? Apakah Tuan marah? Apa yang dia katakan? Tommy buru-buru mengulangi perkataan Wira. Benarkah? Tanya Dian yang tidak bisa mempercayai hal ini. Setelah melihat Tommy yang mengangguk lagi, wanita itu pun tak kuasa menangis. Tommy segera menggendong Joshua pergi dari sana. Sementara itu, Dian menangis tanpa suara. Hatinya dipenuhi perasaan manis dan penyesalan. Dia telah melanggar janjinya. Akan tetapi, Wira bukan hanya tidak marah, melainkan akan datang untuk mengunjunginya. Dian merasa bersalah kepada Wira, tetapi dia merasa tidak punya pilihan selain melanggar janji tersebut. Dia tidak ingin Wira mengetahui masa lalunya yang kelam, apalagi dianggap sebagai wanita seperti itu oleh Wira. Setelah membunuh 3 mantan suaminya, siapa yang masih menginginkan wanita kejam seperti Dian? Namun, tidak ada yang tahu bahwa Dian memiliki alasan yang kuat untuk tindakannya.
Tiba-tiba, suara dingin seseorang terdengar. Nona, kenapa kamu menangis begitu sedih? Siapa yang menyakitimu? Seorang pemuda muncul di taman dengan perlahan tanpa mengeluarkan suara sebelumnya. Dia memiliki postur tubuh yang tinggi, fitur wajah yang dingin, dan tatapan yang tajam. Dian bertanya, Levon, kapan kamu datang? Dia menoleh ke arah pemuda itu, lalu menyeka air mata dan tersenyum sedih. Kemudian, wanita itu berkata, nggak ada yang menyakitiku. Aku hanya memikirkan beberapa hal, yang membuatku emosional. Levon adalah seorang pengemis yang Dian selamatkan bersama ayahnya ketika sedang bepergian pada usia 10 tahun. Dia memiliki latar belakang yang misterius dan keterampilan bela diri yang luar biasa. Setelah kematian ayah Dian, Levon melatih sekelompok pengawal untuk Dian agar wanita itu bisa menaklukkan orang-orang di keluarga. Wibowo yang memiliki niat jahat. Meskipun Levon akhirnya pergi, dia sempat datang menyelamatkan Dian beberapa kali ketika wanita itu sedang berada dalam masa tersulit. Tampaknya, setiap kali Dian berada dalam masalah, Levon akan muncul untuk menyelamatkannya, lalu menghilang kembali tanpa jejak. Mengenai keberadaannya, Dian hanya mengetahui bahwa dia berada di Kabupaten Hiloka, tetapi tidak jelas apa yang dia lakukan secara spesifik. Bab 410. Levon berseru, Nona, jangan berbohong padaku. Kamu nggak akan mudah menangis seperti para gadis bangsawan lainnya. Levon menggeleng, lalu berkata seraya memicingkan matanya, apakah Supel yang mencelakaimu dan Joshua lagi? Kamu nggak seharusnya menghalangi kupas itu. Setelah membunuhnya, nggak akan ada masalah lagi. Nggak boleh, jawab Dian dengan nada tegas. Dia mengubah ekspresinya seraya berkata, bagaimanapun juga, dia adalah pamanku. Aku nggak bisa membiarkanmu membunuhnya. Baiklah. Levon mengernyitkan alis sejenak sebelum berkata, Nona, kalau kamu nggak bahagia tinggal di sini, kamu bisa pergi dengan Joshua. Aku bisa membawa kalian ke tempat yang lebih baik, di mana kamu nggak akan merasa sedih lagi. Dian bertanya dengan heran, kemana? Levon pun menjawab dengan ekspresi penuh harap, Kabupaten Hiloka. Dian agak mengernyit seraya berkata, Levon, kamu memiliki bakat dan keberanian sehingga pasti bisa sukses. Carilah seorang gadis yang baik untukmu. Aku adalah seorang janda yang sudah menikah 3 kali dan gak berencana untuk menikah lagi seumur hidupku. Aku hanya akan merawat Joshua selamanya. Selama ini, Dian selalu tahu bahwa Levon memiliki perasaan terhadapnya. Kehadirannya dalam situasi berbahaya selalu membuat Dian terharu. Namun, setelah memikirkannya dengan lebih saksama, Dian menyadari bahwa itu adalah rasa terima kasih, bukan perasaan cinta. Levon menyangkal seraya mengernyit, Nona, kamu bukanlah janda yang sudah menikah 3 kali. Ketiga pria itu bahkan gak pernah menyentuhmu. Raut wajah Dian sontak berubah, lalu dia berseru, diam. Enggak, aku akan mengatakannya. Jawab Levon. Dia membusungkan dadanya seraya berkata, Nona, aku sudah menyimpan beberapa hal dalam hatiku selama bertahun-tahun ini. Sejak pertama kali bertemu dengan Nona, aku sudah memberikan hatiku kepadamu. Di masa lalu, aku nggak pantas untuk Nona dan nggak berani mengungkapkan perasaan suka terhadapmu. Aku hanya bisa melihat Nona menderita dan dinikahkan dengan 3 pria yang nggak kamu sukai. Aku terpaksa menggunakan cara-cara kejam untuk mengakhiri hidup ketiga pria bejat itu. Seru Levon. Dian berseru, diam. Dia memeriksa sekitarnya dengan hati-hati, lalu bertanya, jangan bahas lagi. Apa kamu ingin mati? Membunuh adalah tindakan yang sangat serius, apalagi membunuh 3 orang. Jika kabar ini tersebar, Levon pasti akan dihukum mati. Levon pun mengubah topik pembicaraan. Dia mengepalkan tangan sembari berkata, Nona, sekarang aku sudah mendirikan usaha sendiri dan gak akan membiarkanmu menderita. Selama kamu bersedia, aku akan menikahimu dengan meriah. Kalaupun kamu menginginkan bintang-bintang di langit, aku akan mengambilnya untukmu. Dian mengernyit sembari menimpali, Levon, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku nggak akan menikah lagi. Levon tampak sangat kesal. Kemudian, dia bertanya, Nona, kenapa? Apa kamu merasa bahwa aku nggak cukup baik untukmu? Apa kamu merasa aku nggak pantas untuk seorang gadis bangsawan sepertimu? Bukan. Dian segera membantah, Levon, tolong jangan salah paham. Aku nggak pernah meremehkanmu. Di dalam hatiku, kamu selalu seperti seorang kakak. Apalagi, aku sudah menyukai orang lain. Kakak, sudah menyukai orang lain? Tanya Levon. Dia tampak tertegun, lalu dia berkata dengan tatapan tajam, siapa orang itu? Dia pasti cendekiawan, kan? Aku tahu, kamu selalu tertarik pada mereka yang berpendidikan tinggi. Tapi, aku memang nggak berbakat di sana. Dian menggelengkan kepalanya. Wanita itu mengernyit seraya berkata, dia adalah cendekiawan, tapi bukan cendekiawan yang kamu bayangkan. Selain itu, aku dan dia nggak mungkin bisa bersama. Baiklah, ucap Levon sembari tersenyum pahit. Kemudian dia melanjutkan,
apakah hubunganmu dengan pria itu seperti hubungan kita berdua? Mungkin, jawab Dian yang tersenyum sedih. Dia mengubah topik pembicaraan dengan berkata, aku sudah nggak bertemu denganmu selama 2 tahun. Kamu muncul tiba-tiba seperti ini karena ingin mencariku, kan? Levon menjawab dengan ekspresi serius, aku ingin membeli beras darimu. Dian tersenyum gembira sembari bertanya, kita sudah seakrab ini, kenapa harus membahas jual beli? Katakan saja, berapa banyak yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya untukmu. Levon menjawab dengan suara rendah, 3.000 ton. Dian bertanya, sebanyak itu. Dia sangat terkejut, tetapi segera berkata, nggak masalah. Setelah menyiapkannya, aku akan mengirimkannya ke tempat yang kamu tentukan. Levon meninggalkan alamat, lalu langsung pergi. Apa yang dilakukan Kak Levon sekarang? Kenapa membutuhkan begitu banyak beras sekaligus? Dian menghela napas. Begitu berbalik, wanita itu pun terkejut. Tiba-tiba, pamannya yang licik itu, Supri, muncul di pintu belakang. Wajahnya penuh dengan kegembiraan yang tidak bisa ditahan.